Selamat datang kembali di channel kami. Saya mau bertanya, Anda yakin tahu kapan waktu terbaik untuk mancing Zander Trophy di bulan Januari? Saya berani bertaruh, 9 dari 10 pemancing, termasuk yang berpengalaman sekalipun, salah besar dalam hal ini. Hari ini, kita akan membongkar sebuah mitos yang membuat banyak pemancing pulang dengan tangan hampa. Saya berjanji, setelah menonton video ini, Anda akan melihat jadwal mancing Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Saya akan tunjukkan alasan sebenarnya mengapa di jam-jam favorit Anda tidak ada satupun sambaran. Jadi, menurut Anda, jam berapa Zander paling aktif di musim dingin? Tulis tebakan Anda di komentar sekarang sebelum kita mulai. Selama bertahun-tahun, ada sebuah kepercayaan yang mendarah daging di kalangan pemancing. Kepercayaan bahwa waktu terbaik untuk berburu predator adalah saat fajar dan senja. Ini adalah ilmu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kita semua melakukannya. Bangun sebelum matahari terbit atau bergegas ke spot setelah jam kerja. Mengapa? Karena kebiasaan ini seringkali berhasil untuk spesies lain atau di musim yang lebih hangat. Masalahnya adalah kita menerapkan aturan yang sama untuk situasi yang sama sekali berbeda. Berburu Zander Trophy di puncak musim dingin. Januari mengubah segalanya. Air yang dingin membekukan, metabolisme ikan yang melambat, dan perilaku mangsa yang berbeda. Terus berpegang pada kebiasaan lama di bulan Januari adalah resep pasti untuk kekecewaan. Coba bayangkan skenario ini. Dini hari di bulan Januari. Udara sangat dingin hingga napas Anda terlihat seperti asap. Anda adalah orang pertama yang tiba di spot. Anda merasa sangat yakin, ini dia waktunya. Sambaran pertama pasti datang sebentar lagi. Anda penuh harapan karena semua buku dan semua teman lama mengatakan pagi hari adalah waktu emas. Anda mulai melempar umpan andalan Anda. Anda merasakannya berenang di kedalaman. Setiap getaran kecil terasa di ujung joran. 1 jam berlalu. Tidak ada apa-apa. 2 jam kemudian, matahari mulai sedikit lebih tinggi, tapi air tetap diam. Hanya keheningan yang dingin. Anda mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Umpannya? Atau mungkin ikannya tidak ada di sini? Ini adalah pengalaman yang sangat umum bagi banyak pemancing. Dan jawabannya sederhana. Anda tidak salah umpan, dan ikannya ada di sana. Anda hanya datang pada waktu yang salah. Keyakinan bahwa Zander besar makan saat fajar di bulan Januari adalah mitos pertama dan terbesar yang harus kita hancurkan bersama-sama. Untuk memahaminya, kita harus berpikir seperti ikan. Di dalam air yang suhunya hanya beberapa derajat di atas titik beku, metabolisme Zander melambat secara dramatis. Ia berada dalam mode hemat energi. Zander Trophy yang cerdas tidak akan membuang-buang energi berharga untuk mengejar mangsa jika kondisinya tidak 100% ideal. Jadi, apa pemicu yang membuatnya bergerak? Jawabannya bukan terbitnya matahari. Sinar matahari pagi terlalu lemah untuk menghangatkan air secara signifikan. Pemicu sebenarnya adalah kombinasi dari tekanan udara yang stabil dan, yang lebih penting, aktivitas mangsanya. Ikan-ikan kecil yang menjadi makanan Zander juga sama lesunya di pagi yang dingin. Sekarang, mari kita pindah ke waktu favorit kedua, senja. Waktu golden hour yang ajaib. Banyak pemancing bergegas ke danau atau sungai setelah bekerja, berharap transisi dari terang ke gelap akan memicu serangan predator. Namun, di bulan Januari, lagi-lagi, hasilnya seringkali jauh dari harapan. Hanya beberapa sambaran kecil, atau tidak sama sekali. Memang benar, Zander adalah pemburu di kondisi cahaya rendah. Tetapi di bulan Januari, hampir sepanjang hari adalah kondisi cahaya rendah. Langit seringkali tertutup awan tebal, dan sinar matahari tidak pernah benar-benar kuat. Oleh karena itu, perubahan dramatis dari terang ke gelap tidak memiliki dampak sebesar di musim gugur atau musim semi. Lalu, jika bukan pagi dan bukan senja, kapan waktu ajaib itu sebenarnya? Kunci untuk memecahkan teka-teki ini ada dalam satu kata yang sangat penting, stabilitas. Zander Trophy, terutama yang besar dan berpengalaman, sangat membenci perubahan kondisi yang mendadak di musim dingin. Mereka mencari periode paling stabil dalam siklus 24 jam untuk mulai berburu. Dan periode ini, percaya atau tidak, paling sering terjadi tepat di tengah hari. Ya, Anda tidak salah membacanya. Jendela waktu emas seringkali terbuka antara sekitar jam 11 siang hingga jam 2 siang.
justru saat matahari berada di titik tertinggi, meskipun cahayanya lemah. Saya tahu ini terdengar benar-benar berlawanan dengan intuisi. Ini adalah waktu di mana sebagian besar pemancing sudah merasa frustrasi, berkemas, dan pulang ke rumah untuk makan siang dan menghangatkan diri. Namun, saat itulah pesta makan zander raksasa seringkali baru akan dimulai di dasar air. Mengapa tengah hari? Alasannya sederhana dan logis. Pada jam-jam inilah suhu air mencapai titik puncaknya dalam satu hari. Kenaikannya mungkin sangat kecil, mungkin hanya setengah derajat Celcius, tapi bagi zander, kenaikan kecil yang stabil ini adalah sinyal besar. Ini adalah sinyal bahwa kondisi berada pada puncaknya dan aman untuk mengeluarkan energi. Ada alasan kedua yang sama pentingnya. Sinar matahari di tengah hari, meskipun lemah, cukup untuk sedikit mengaktifkan ikan-ikan mangsa yang kecil. Mereka akan bergerak sedikit lebih aktif, mencari sisa-sisa kehangatan. Zander tahu persis pola ini. Bagi mereka, ini seperti bel makan siang yang berbunyi, menandakan bahwa makanan tersedia dan lebih mudah ditangkap. Coba pikirkan kembali pengalaman memancing Anda di musim dingin. Pernahkah Anda secara tak terduga mendapatkan sambaran yang sangat keras di tengah hari bolong, dan Anda menganggapnya sebagai sebuah keberuntungan semata? Saya beritahu Anda, itu kemungkinan besar bukan keberuntungan. Itu adalah pola yang tidak Anda sadari. Namun, ada jendela waktu kedua. Jendela waktu ini jauh lebih misterius, lebih sulit, dan hanya diketahui oleh segelintir pemancing yang paling gigih. Jendela waktu ini terjadi jauh di tengah malam. Biasanya di antara jam 1 dini hari hingga jam 3 dini hari. Tentu saja, ini bukan untuk semua orang. Memancing dalam kegelapan total dan dinginnya malam di bulan Januari membutuhkan mental dan persiapan khusus. Anda harus benar-benar berdedikasi, tetapi imbalan yang bisa Anda dapatkan bisa berupa ikan terbesar dalam hidup Anda. Mengapa tengah malam? Alasannya sama persis dengan tengah hari, stabilitas. Setelah semua gejolak suhu dari siang hari mereda dan suhu air mencapai titik terendahnya yang stabil, kondisi menjadi sangat tenang dan dapat diprediksi. Ini adalah fase tenang kedua dalam siklus 24 jam. Di kedalaman air, tempat zander-zander trofi bersembunyi, keheningan total di tengah malam adalah sinyal berburu yang sempurna. Tidak ada lagi getaran dari perahu yang lewat. Tidak ada kebisingan dari aktivitas manusia di darat, hanya ada predator dan mangsanya. Zander-zander terbesar, yang paling tua dan paling hati-hati, akan menggunakan kegelapan dan keheningan ini sebagai keuntungan utama mereka. Mereka akan keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyergap mangsa yang sama sekali tidak waspada. Ini adalah waktu mereka berkuasa saat predator lain mungkin sedang tidak aktif. Jadi, apa pelajarannya? Lupakan kebiasaan lama yang sudah mendarah daging. Saat Anda memancing zander di bulan Januari, fokus Anda seharusnya bukan pada fajar atau senja. Alihkan fokus Anda pada dua puncak stabilitas, periode terhangat di tengah hari dan periode paling tenang di tengah malam. Saya menantang Anda untuk melakukan sebuah eksperimen. Perjalanan memancing Anda berikutnya, cobalah untuk tetap tinggal lebih lama. Saat pemancing lain mulai berkemas pulang sekitar jam 10 atau 11 pagi, Anda justru baru mulai memancing dengan serius. Atau, jika Anda benar-benar berani, coba sekali saja memancing dari tengah malam hingga subuh. Hasilnya mungkin akan membuat Anda sangat terkejut. Jadi, kesimpulannya sangat jelas dan mungkin sedikit mengejutkan. Waktu makan zander trofi di bulan Januari ternyata berlawanan dengan semua yang mungkin pernah kita dengar atau percayai selama ini. Kuncinya bukan fajar, bukan senja, melainkan periode di mana kondisi air paling stabil, yaitu kehangatan puncak di tengah hari dan keheningan total di tengah malam. Momen pencerahannya adalah saat kita menyadari bahwa mungkin selama bertahun-tahun ini, kita telah memancing pada waktu yang salah. Kita tanpa sadar berkemas dan pulang tepat pada saat ikan-ikan besar baru akan memulai aktivitas makannya. Pengetahuan ini benar-benar bisa mengubah pendekatan Anda dalam memancing di musim dingin. Anda bisa memancing dalam waktu yang lebih singkat, namun jauh lebih fokus dan efektif. Anda tidak perlu lagi membeku kedinginan selama berjam-jam di waktu yang tidak produktif. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai.
Jika informasi ini membuka wawasan baru bagi Anda, mohon bantuannya dengan menekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan strategi-strategi jitu lainnya. Sekarang, saya punya pertanyaan terakhir untuk Anda. Setelah mendengar semua ini, apakah Anda akan mencoba mancing zander di tengah hari atau justru menantang diri di tengah malam? Mana yang menurut Anda lebih masuk akal untuk dicoba? Tulis jawaban dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.